warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Sebelum kita masuk episode selanjutnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Dengan kalian subscribe, kalian bisa membantu channel ini berkembang sekaligus mendapatkan update terbaru dari episode-episode nanti yang akan datang. Terima kasih. Oke, sekarang kita masih membahas seputar koleksi dari kerisnya Bapak. Selanjutnya ada apa nih? Keris apa nih? Oke. Kita seperti biasa bahas dari luarnya dulu. Rangkanya dulu nih, boleh dijelaskan namanya? Oke, warangkanya ini model Gayaman Surakarta. Oke, Gayaman Surakarta. Bahannya dedernya ini, iya. Deder itu biasanya istilah untuk handle Solo gitu kan. Kalau yang di Jogja itu biasanya nyebutnya deder, tapi kalau di Solo itu nyebutnya ukiran atau jejeran. Tapi ya sama aja lah. Ya fungsinya sama. Istilah. Ini bahannya ini dari kayu kayu apa itu yang paling Tayuman. Masih ingat ya, ya oke. Kayu yang paling favorit, apalagi kalau bukan tayuman. Ini tayuman yang tenggelam di air gitu kan. Terus kalau kayunya ini, kayunya ini model dari Kemuning Brut ini. Kemuning Brut. Nah, jadi kayak ada silang-silangnya kan. Dapat dari Solo juga. Ini papa belinya di Semarang sih. Semarang. Dari Semarang, dapat teman dari Semarang. Ya udah kayak macan gitu ya motifnya. Loreng ya. Loreng macan. Kemuning Brut. Nah, terus kalau ini pendoknya pendok bunton, ya, pendok bunton, kuningan di Sepuh Mas, dilapis Mas. Dari mendaknya itu? Oh, kalau mendaknya ini namanya ini sebutannya mendaknya kendit ya, kendit dari kuningan gitu. Tapi ini di Sepuh Mas. Memang rata-rata semua yang kuningan di Sepuh Mas ya? Sepuh Mas, ya kan. Kalau emas yang swasta itu harganya berapa? Mahal sekali Kak ya. Dan biasanya disimpan sendiri kan, nggak keluar-keluar gitu. Oke, kita lihat kita masuk ke kerisnya. Oke. Ini Kalau kerisnya. pamornya penuh ya Pak, ini pamor apa nih? Kalau Papa melihatnya ini pamor lebih ke kulit semongko ini ya. Kulit memang semongko. bunder-bunderan seperti kayak memang buah semangka. Iya, kayak kulitnya buah semangka. Model kayak kulit semongko. Ini meteorit. Nah, oke. Kayaknya modelnya kayak begini nih ya. Tapi ini namanya dulu deh, tadi belum ditanya. Namanya. Oke. Nama keris ini tuh keris apa gitu? Boleh dijelaskan? Kalau dapurnya ya, ini dapurnya menyerupai keris jalak. Keris jalak tilam sari, tapi tanpa graining. tanpa graining gitu. Tanpa ripadan. Gitu biasanya kan kalau yang jalak tilam sari itu ada dari pandannya kecil, jadi ada tinggal atau apa kecil di sini kan. Nah, gitu. Nah, cirinya adalah ada pijetan, ya kan? Gandiknya polos, ada pijetan, ada tikal alis. Terus di sini ada keruingan. Ada keruingan, ini ada cekungan di sini sampai atas. Jadi ini depan sama belakang ini ada. Sehingga ini membentuk odo-odo. Membentuk odo-odo. Nah, kayak timbul itu ya odo-odo. Iya, timbul di tengah. Kayak lanjut di tengahan kayak gurun gitu. Betul. Ini kalau teman-teman perkerisan di daerah Madura atau Jawa Timur. Berarti ini keris Madura nih? Iya. Ini tahunya Madura. Ini produksi Madura Sepuh. Nah, ini yang sering ada yang menamakan ini keris Yudogati. Apa itu pengertiannya? Keris Yudogati. Nah, maksudnya jadi dengan rancang bangun yang demikian, terus material seperti ini, pamornya itu gaji, gitu. Kayak lemak kan ini, nempel, dengan dapur yang mendekati seperti jalak, gitu kan. Itu yang di sana disebut keris Yudogati. Nah, keris Yudogati itu ada cerita legendanya di daerah
Keraton Sumenep. Berarti sesuai dengan nama legendanya daerah Madura ya. Widogati. Jadi, nah itu ya hanya diproduksi di sana aja. Akhirnya ya produksinya di sana aja. Kalau menurut cerita-cerita legenda dulu gitu, bahwa keris Widogati itu buatan dari Empu Citranala. Kalau orang Jawa bilang Citronolo gitu kan, Empu Citronolo. Beliau itu sebenarnya kerabat keraton dan masih punya posisi pangeran loh, Pangeran Citronolo loh. Jadi beliau itu yang seorang pangeran yang mempunyai kemampuan untuk membuat keris pusaka. Nah, itu sangat terkenal. Nah, kalau menurut legenda di Keraton Sumenep sana, beliau itu dulu menjadi empu saat era Sultan Abdul Rahman kalau nggak salah ya, kalau salah nanti dikoreksi di itulah ya, di komen-komen lah ya, dikoreksi. Nah, beliau ini terkenal empu yang sangat idealis. Idealis akan apa nih? Idealis jadi mempunyai prinsip-prinsip yang sangat kuat. Bahkan menurut legenda cerita itu, beliau itu sempat harus meninggalkan Keraton Sumenep. Kenapa? Karena ada perselisihan dengan penguasa raja yang ada di Sumenep. Berarti ada perselisihan dari dalam dan dia nggak suka karena perselisihan. Iya, itu kalau menurut ceritanya sih ya, cerita legenda itu sang raja mau memesan keris kepada Empu Citronolo, tapi pengen segera cepat jadi. Nah, Empu Citronolo memandang bahwa semua orang yang pesen akan dibuatkan sesuai antrian. Beliau ini tidak memandang orang itu, oh ini raja didahulukan, oh ini pejabat didahulukan, enggak. Jadi orang yang pertama kali pesen itu yang menjadi prioritas. Nah, seorang raja ini kan punya mungkin perlu cepat ya kan, buru-buru, dan biasanya kan kalau penguasa kan pengen didahulukan, dia tidak didahulukan kan terus ya mungkin nggak enak hati kan. Akhirnya ada miskomunikasi lah, akhirnya beliau ini mengalah hijrah pindah ke Pamekasan kalau tidak salah. Itu ceritanya. Jadi dari karakter Empu Citronolo itu yang teguh dalam mempunyai pendirian, itu tercermin dari produksinya, jadi tercermin dari keris-keris yang dibuat oleh beliau. Jadi ini lihat, ini ada odol-odolnya tegas ya, dan terus apa namanya, ini juga pijitannya ini ya, ini kan tegas semua bentukannya, tegas ini karena memang sifat beliau. Nah, ini yang cukup menarik dilihat di gonjonya ini gonjo pamornya tangkis. Pamor tangkis itu apa? Bolak-baliknya sama. Itu beda gitu. Beda ya kan. Yang sini ini kan melumah ya kan. Melumah, bentuk pamornya kan mirip dengan bilah, tapi di baliknya ini gonjonya gonjo seret. Gitu nggak ini? Apa namanya? Garis-garis. Garis-garis horizontal. Jadi yang di sebelah sini itu pamornya pamor miring, yang di sini pamor melumah. Nah, ini kalau sebenarnya sih biasa aja, tapi kalau menurut teman-teman yang menyukai di bidang esoterik, yang namanya tangkis itu untuk menangkal atau menangkis serangan dari luar. Kalau dari spiritual juga bilang kayak gitu. Kalau dari spiritual, wah ini untuk ada doa untuk menangkal serangan dari luar. Saya kira itu ya. Nah, ini salah satu keris yang menjadi favorit produksi dari Madura. Jadi di Madura itu ada dua empu yang sangat terkenal di dunia perkerisan. Yang pertama Empu Koso, yang kedua Empu Citronolo. Nah, ini. Nah, masih ada sih empunya banyak yang terkenal, tetapi yang keris yang Widogati ya, Widogati ya. Saya kira itu. Ya, oke. Mungkin dari dua ada mau tanya lagi. Oke, nanya. Enggak ada, sudah. Oke. Itu tadi keris pusaka dari daerah Madura yang
terinspirasi dari hidup dari salah satu legenda yang ada di Madura. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Like-nya juga dan komen. Yang penting tapi subscribe-nya dulu. Oke, klik subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.